Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Delia Kumar Pusparini. Pagi ini saya akan melanjutkan presentasi saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan peranan lisan. Klasifikasi lisan sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan komponen cendawan yang menyusunnya, dan yang kedua berdasarkan alga yang menyusun talus, dan yang ketiga berdasarkan tipe talus dan kejadiannya. Klasifikasi yang pertama berdasarkan komponen cendawan yang menyusunnya. Klasifikasi ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada askolisen, yang kedua ada basidiolisen, dan yang ketiga ada lisan imperfect. Untuk yang pertama, askolisen merupakan cendawan yang penyusunnya tergolong Pyrenomycetales, maka tubuh buah yang dihasilkan berupa peristesium. Contohnya dermatokarpon dan verrucaria. Nah, jika cendawan penyusunnya tergolong Discomycetes, lisan pembentuk tubuh buah berupa apotesium yang berumur panjang. Contohnya ada Usnea dan Parmelia. Dalam kelas Ascolisae ini dibangun juga oleh komponen alga dari famili Mycophyceae dan Chlorophyceae yang bentuknya berupa gelatin. Untuk genusnya dari Mycophyceae yaitu Schitonema, Nostoc, Rivularia, Gleocapsa, dan yang lain-lain. Untuk yang dari Holophyceae ada Protococcus, Trentofolia, dan Cladophora, dan lain-lain. Nah, berdasarkan cendawan yang menyusunnya, Ascolisae terdiri atas 5 bangsa atau ordo, yaitu yang pertama ada Calisales, memiliki askokap dengan askus-askus yang disintegrasi sehingga memiliki massa yang hilang atau hancur. Contohnya ada kalisium, untuk yang kedua ada Graphidales, memiliki talus yang krustose dengan apothecia yang memanjang membentuk suatu deretan. Yang ketiga Cyanophyllales, cyanos yang artinya biru dan philein artinya menyukai, dari bangsa Ascolisae yang alganya Cyanophyceae. Contohnya ada Peltigera. Lanjut, ada Lecanorales, simbionnya dengan Chlorophyceae dan tipe tubuh buahnya apotesium di tepi talusnya. Contoh ada Parmelia. Selanjutnya ada Caloplaceles, bangsa lisan yang memiliki spora-spora berdinding tipis, biasanya ada 2 sel saja. Contohnya ada Caloplaca. Klasifikasi yang kedua dari Ascolisae ini ada Basidiolisen, berasal dari jamur Basidiomycetes dan alga Mycophyceae. Basidiomycetes yaitu dari famili Thalaphoraceae dengan 3 genus, Cora, Corella, dan Dictyonema. Untuk Mycophyceae berupa filamen yaitu Schitonema, yang tidak berbentuk filamen yaitu Crococus. Klasifikasi yang ketiga dari Ascolisae ada lisan imperfect, berasal dari Deuteromycetes fungi, steril. Contohnya ada Histoceleus, Lepraria, Lepraconlan,
maksudnya leprokanlon, Normandia, dan lain-lain. Ini gambar dari contoh lepraria. Lanjut klasifikasi yang kedua berdasarkan alga yang menyusun talus. Yang pertama ada Homoimerus, yaitu sel alga dan hifa jamur tersebar merata pada talus. Komponen alga mendominasi dengan bentuk seperti gelatin, termasuk dalam Mycophyceae. Contohnya ada FVB dan Collema. Ini bentuk dari Collema contohnya. Yang kedua, Heteromerous. Sel alga berbentuk terbatas pada bagian atas talus dan komponen jamur menyebabkan terbentuknya talus. Alga tidak berupa gelatin, Chlorophyceae. Contohnya ada Parmelia. Klasifikasi yang ketiga berdasarkan tipe talus dan kejadiannya. Yang pertama ada Crustacea atau Crustaceous, merupakan lapisan kerak atau kulit yang tipis di atas batu, tanah atau kulit pohon, seperti Rhizocarpon pada batu, Lecanora dan Grapis pada kulit kayu. Mereka terlihat sedikit berbeda antara bagian permukaan atas dan bawah. Contohnya ada Rhizocarpon. Yang kedua ada Fruticose atau Filamentous. Lisen semak seperti silinder rata atau seperti pita dengan beberapa bagian menempel pada bagian dasar atau permukaan. Talus bervariasi, ada yang pendek dan panjang, rata, silindris atau seperti janggut atau benang yang menggantung atau berdiri tegak. Bentuk yang seperti telinga tipis yaitu Ramalina, yang panjang menggantung seperti Usnea, dan Alectoria. Untuk Cladonia adalah tipe antara kedua bentuk itu. Nah, ini gambar dari Usnea, Ramalina, dan Cladonia. Selanjutnya, peranan lisen. Lisen sendiri memiliki bermacam-macam kegunaan dan bahaya. Yang pertama, saya merangkum ada lisen sebagai bahan makanan. Pada saat makanan sulit didapat, orang-orang menggunakan lisen sebagai sumber karbohidrat dengan mencampurnya dengan tepung. Di Jepang disebut iwatake, di mana Umbilicaria dari jenis Pholios lisen digoreng atau dimakan mentah. Lisen juga dimakan oleh hewan rendah maupun tingkat tinggi seperti siput, serangga, rusa, dan lain-lain. Yang kedua ada lisen sebagai obat-obatan. Pada abad pertengahan lisen banyak digunakan oleh ahli pengobatan. Lobaria pulmonaria digunakan untuk menyembuhkan penyakit paru-paru karena lobaria dapat membentuk lapisan tipis pada paru-paru. Selain itu, lisen juga digunakan sebagai ekspektoran dan obat liver. Sampai sekarang, penggunaan lisen sebagai obat-obatan juga masih ada. Yang ketiga ada lisen sebagai antibiotik. Substrat dari lisen yaitu pigmen kuning asam usnat digunakan sebagai antibiotik yang mampu menghalangi pertumbuhan Mycobacterium. Cara ini juga telah digunakan secara komersil. Salah satu sumber dari asam usnat ini adalah Cladonia dan antibiotik yang terbukti ampuh dari penisilin. Yang keempat ada bahan pembuatan sabun mandi dan parfum. Bahan ini berasal dari hasil ekstraksi Everina, Parmelia, dan Ramalina yang diperoleh dari minyaknya. Beberapa di antaranya digunakan untuk sabun mandi dan parfum. Di Mesir, digunakan sebagai bahan pembungkus mumi dan campuran buat pipa cangklong untuk merokok. Khususnya Parmelia audina yang mengandung asam lekanorik.
Yang kelima ada bahan pewarna. Ekstrak lisen dapat juga dibuat sebagai bahan pewarna untuk mencelup bahan tekstil. Bahan pewarna diekstrak dengan cara merebus lisen dalam air, dan sebagian jenis lain diekstrak dengan cara fermentasi lisen dalam amonia. Parmelia sulcata digunakan untuk pewarna wol di Amerika Utara. Selanjutnya, lisen yang berbahaya. Pigmen kuning yang berasal dari jenis Usnea dan Everia dapat menyebabkan alergi pada kulit dan menyebabkan gatal-gatal. Abu soredia yang melekat pada kulit akan menimbulkan rasa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.